Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, beredar video di timeline sosial media saya yang memperlihatkan seorang ibu di dalam mobil mewah berdebat dengan beberapa karyawan Alfamart. Tadinya saya kira karyawan yang lagi antar belanjaan pelanggan. Ternyata bukan. Konon, kronologi dari yang saya telusuri, si ibu yang sepertinya seorang pengusaha kaya itu mampir di sebuah minimarket Alfamart di daerah Tangerang Selatan. Lantas ambil beberapa batang coklat, lalu lupa mampir ke meja kasir, tapi langsung keluar. Udah sering terjadi sih ya kayak gini ya. Mungkin ibu ini lupa prosedur belanja ya. Kan biasanya masuk toko, pilih barang, masukkan keranjang, lalu ke meja kasir untuk membayar. Baru deh barang boleh dibawa keluar. Kayaknya dalam kasus ini si ibu melompati satu prosedur lah. Bahasa sederhananya, ya maling lah gitu ya. Mau kleptomania, mau penguntil, mau khilaf, intinya terjadi pencurian barang dagangan, ya gitu aja lah ya. Buat simple aja. Nah, dan kalau lihat dari video itu, kemudian terjadi apa yang diistilahkan restoratif justice dadakan. Gila. Waduh, seru nih ya. Atau terjadi win-win solution lah gitu ya. Perdamaian. Karena banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung aku memikirnya. Jadinya nasi dari ya. Aduh, ya konten ini bukan merupakan opini sebagai profesional hukum ya, bukan. Karena pendapat bisa saja kemudian berubah atau berbeda, terutama kalau ada misalnya informasi atau fakta baru yang setelah konten ini dibuat, gitu ya. Ini disclaimer ya, guys. Kadron slow aja, gak usah komen nyuruh gua bertobat. Emang gua Gus Samsudin. Ya, konten ini adalah perspektif yang semoga ya syukur-syukur bisa mengedukasi sambil rileks ngetawain diri sendiri lah. Meski durasi dari konten ini kurang dari 20 menit dan tidak bisa mencakup semua hal yang terkait dengan kasus ini, tapi lumayan lah ya buat bahan ngobrol sama kawan gitu ya. Ya, balik ke kasus pengutil ini. Iya, kalau pengutil itu kata dasarnya apakah benar kutil? Atau util? Wah, pinggir jurang banget ya ini kata-kata ini ya. Nah, dari kronologi yang banyak beredar, apakah benar si ibu penguntil ini jahat dan karyawan Alfamart itu tidak bersalah? Nah, ini kemudian jadi perdebatan yang panjang. Jadi menurut saya si ibu yang diduga adalah pengusaha jual beli handphone ini memang ketahuan mencuri. Ini bisa saja sudah jadi sebuah fakta dan secara tidak langsung diakui seperti yang ada dalam video itu. Nilai barang yang dicuri sih memang kecil ya, paling 100-200 ribuan lah nilainya. Dan nggak terlalu manfaat juga kalau misalnya sampai harus lapor ke aparat misalnya. Lebay lah gitu ya. Nah, maka setelah pegawai Alfamart membuntuti sambil merekam si ibu itu, sampai ke parkiran ya, lantas cekcok dan debat, lalu terjadilah proses islah, proses damai, atau restoratif justice lah gitu ya. Dengan si ibu itu yang akhirnya mengembalikan dan atau membayar barang yang dicuri ke kasir. Dan sampai sini masalahnya sebenarnya sudah selesai. Kenapa selesai? Ya karena sudah tidak ada yang dirugikan lagi. Betul? Betul lah ya. Jadi ketika si ibu yang mengendarai mobil Mercedes-Benz itu ketangkep tangan maling coklat, lantas ada pegawai merekam, lalu damai, dan barang curian dikembalikan atau dibayar lunas, sampai sini tentu saja pegawai tidak bisa disalahkan. Bisa saja SOP di Alfamart begitu. Saya nggak tahu ya. Kalau soal parkiran di minimarket saya tahu. Ninja ya. Tahu-tahu ada tukang parkirnya itu saya tahu. Tapi soal prosedur penanganan barang hilang saya nggak tahu. Nah, ketika kasus ini diselesaikan baik-baik antara si ibu dan karyawan Alfamart, dan lalu pegawai dan si ibu sudah saling memaafkan, maka keadaan sudah normal kembali menurut saya. Ini namanya restoratif justice tadi. Biasanya memang ada aparat yang jadi mediator. Sehingga memang seharusnya udah nggak ada masalah ya. Sudah kembali seperti semula lah, sudah normal gitu. Paling coklatnya aja tuh benyek tuh. Coklatnya benyek. Tapi biar benyek tuh dalamnya enak. Ada kacang metenya lagi.
Pikiran jadi liar ya. Ya, memang kemudian netizen jadi riuh banget. Karena bagaimana mungkin orang yang naik turun mobil mewah dan ternyata juga pengusaha, kok bisa-bisanya ngembat coklat batangan di Alfamart? Memang nggak ada Indomaret? Bukan ya. Apakah si ibu ini mau menguji sistem keamanan di Alfamart? Atau ini pekerjaan sampingan? Atau ini semacam unjuk keberanian demi konten? Timbul masalah baru. Kenapa si ibu sampai bawa lawyer nyamperin pegawai Alfamart? Terus kenapa kok map atau peta yang ada di Google Map itu, miliknya toko HP milik si ibu ini, sampai dihujani rating bintang 1 sampai 12.000 oleh netizen? Kita bahas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, setelah terjadi aksi pencurian coklat di sebuah Alfamart di Tangerang Selatan, seorang ibu lantas berdamai dan membayar atau mengembalikan coklat curiannya. Lalu masalah kedua timbul ketika video kejadian itu diunggah dan viral oleh karyawan Alfamart yang bernama Mbak Amelia. Ya, disinilah masalahnya timbul. Si ibu yang kasusnya sudah merasa selesai ini, jadi situasinya terbalik. Karena merasa dirugikan dan merasa nama baiknya yang tercemar itu jadi tambah tercemar, dia marah. Dia lantas mendatangi Amelia yang masih kerja di Alfamart itu sambil membawa oleh-oleh yang katanya seorang kuasa hukum. Saya nggak tahu bener nggak kuasa hukumnya. Situasi yang sudah reda tadinya mendadak panas lagi, membara. Ini yang harus dipahami ya. Jangan ngegas dulu nih ya. Nggak usah bilang kalau saya ini belain si ibu ini yang awalnya ketahuan mencuri itu. Enggak, bukan begitu. Makanya harus tonton sampai selesai. Kalau secara hukum sih, menurut saya, si ibu itu sudah nggak bisa disalahkan. Yaitu tepat ketika para pihak sepakat menyelesaikannya dengan sebuah kesepakatan yang di tempat parkir itu. Kalau dalam kasus ini barang-barang kan sudah dibayar atau malah sudah dikembalikan. Tapi video kejadian itu yang kemudian diunggah tanpa disensor mukanya misalnya, atau malah ditambahi kata-kata tuduhan atau hinaan, dan ditonton jutaan orang, dan viral, dan FYP pula. Maka masalah ini jadi berbeda. Kasus ini jadi berbeda. Saya pun sampai ngonten ini ya, sampai saya membuat konten ini, masih tentu saja masih di pihaknya Mbak Amelia, sang kasir Alfamart itu. Karena menurut saya, dialah korbannya menurut saya. Dia dan kawan-kawan ya, atau Alfamart lah gitu. Pada awalnya. Tapi dalam realita hukum, ini jadi beda. Ada kasus baru yaitu mengunggah video berisi kejadian yang memalukan tanpa izin orang yang berada di dalam video itu misalnya. Ini memang kemudian jadi masalah yang lebih berat dari masalah awalnya. Kalau masalah awalnya kan cuma ya nilainya 100-200, pencurian 100-200 ribu, udah dikembalikan sudah damai sudah. Jadi bisalah damai dan nggak perlu lagi diperlebar kemana-mana. Masalah awalnya. Tapi kalau yang kedua kemudian disangkutkan misalnya nih dengan Undang-Undang ITE, ya kan jadi ancamannya bisa 4 tahun penjara, bos. Oleh karena itu kemudian si ibu yang ditangkap atau ketangkap tangan mencuri itu bukannya minta maaf atas kejadian pertama, tapi malah nyuruh Mbak Amelia, kasir Alfamart itu untuk minta maaf atas kejadian kedua. Jadi kebalik-balik ya. Bayangkan, ini si ibu sampai bawa kuasa hukum. Kuat bu, membayar pengacara bu. Ya, meski nggak menunjukkan surat kuasa hukumnya, ya anggap saja itu benar adalah kuasa hukum si ibu ya. Ya kasus masih berjalan ini. Pihak Alfamart juga sudah kasih pernyataan. Meski dalam pernyataan itu terkesan Alfamart itu tidak bersikap gitulah. Ya kan, masih nanggung lah gitu. Padahal baru saja pemilik Alfamart ini dimuat di media massa sebagai salah satu orang kaya di Indonesia. Ya masa nggak bisa ngasih pendampingan hukum untuk karyawannya yang sudah sangat loyal dan berani itu. Nah, seiring tekanan publik, barusan saya dengar Alfamart menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum. Ini tambah seru nih. Lalu coba kita berlogika sejenak. Buat si ibu, kalau memang menderita kelainan seperti kleptomania, yaitu sebuah gangguan yang membuat keinginan untuk mencuri itu membuatnya senang atau ketagihan, harusnya pergilah
misalnya berobat atau kemana-mana itu harus didampingi keluarga. Atau ya udah misalnya terapi dulu biar sembuh. Karena ini semacam penyakit yang ngeselin, Bu. Untung baru coklat yang harganya nggak seberapa. Coba kalau sampai minimarketnya yang ibu bawa-bawa pulang, kan berat. Dulu pernah memang ada seorang penderita kleptomania, itu selalu didampingi keluarganya, meski dari jauh ya. Jadi kalau dia beraksi lantas dibayar oleh keluarganya yang mengikuti itu, jadi nggak ada yang dirugikan gitu. Tapi sekali lagi, kalau ini adalah penyakit, kudu segera diobati karena memang bikin kesel orang-orang yang terdampak. Karena yang saya dengar, banyak nih pejabat yang menderita penyakit kayak gini juga nih. Main ambil aja, padahal bukan haknya tuh. Ya kalau ini penyakit medis, ya ke dokter. Kalau ini penyakit non-medis, jangan ke Gus Samsudin ya. Masalah. Ya, viral emak-emak bermobil Mercedes-Benz kepergok pencuri sejumlah coklat di Alfamart. Wanita kaya itu berinisial M. Siapakah M? Dia kepergok karyawati Alfamart mengutil beberapa batang coklat. Nah, aksi si ibu M ini mencuri coklat itu jadi viral. Itu awalnya begitu. Tapi yang menjadi ironi adalah si emak-emak kaya ini bersama kuasa hukumnya justru menyerang balik karyawati Alfamart yang bernama Emilia ini dengan ancaman undang-undang ITE jika tidak meminta maaf soal unggahan videonya. Dan benar, lantas kembali beredar video permintaan maaf Amelia, sang kasir Alfamart ini, dan menyebar ke sosial media sampai hari ini. Netizen pun ngamuk, publik pun riuh, tanpa komando langsung menyerang ke map tempat usaha si ibu itu, juga ke sosial medianya, dan sang kasir Alfamart kebanjiran simpati dan dukungan. Bahkan ada salah satu ketua umum partai sampai siap mengirim bantuan hukum. Ya, sambil kampanye halus lah. Bisa aja ya. Nah, aksi keroyokan digital ala netizen Indonesia ini memang mengerikan. Bisa hancur itu bisnis jual beli handphonenya si Bu M itu tadi. Atas kasus ini menurut saya, kalau ada yang membela dengan alasan klepto, sangat nggak masuk akal. Kalau ada yang nyudutin si Mbak kasir karena kasus sudah selesai, kok videonya masih disebar itu ya? Ya mungkin ini yang namanya sanksi sosial, ya kan? Karena sekarang kalau berbuat jahat itu tidak takut kepada Tuhan orang-orang. Mereka takut kepada CCTV. Jelek ya? Demikian Oposisi 69 FM. Ayo tetap waras dan semoga keadilan tetap akan mendapatkan jalannya. Salam Bletak. Tarik Bambang. Cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan, halo kawan.